Di SMA ini lahir seorang guru inspiratif, dialah Iza Hidayati. Murid-murid biasa memanggilnya dengan sebutan Bu Iza. Beliau lulusan dari IKIP Semarang jurusan Bahasa Inggris tahun 1994. Ibu tiga orang anak ini yang sekarang mengajar di SMAN 1 Welahan. Beliau sebelumnya juga mengajar di salah satu SMP pelosok di Jepara dan juga pernah mengajar kursus bahasa Inggris di Semarang. Mengajar kursus merupakan pekerjaan beliau sebelum menjadi PNS. Di kursus ini beliau merasa ilmu bahasa Inggrisnya sangat berguna. Namun ketika beliau diangkat menjadi pegawai negeri, beliau ditugaskan mengajar di SMP pelosok di Jepara. Beliau kaget karena di sini ilmu bahasa Inggrisnya tidak terlalu terpakai. Tetapi beliau harus tetap menjadi orang yang berguna saat mengajar di sana. Beliau sering menghabiskan waktu untuk membantu anak-anak di perpustakaan dan banyak ilmu baru yang ia pelajari di sana. Setelah beliau diangkat menjadi pegawai negeri, beliau kemudian ditempatkan di SMAN 1 Welahan. Di SMA ini beliau sangat senang sekali karena bahasa Inggrisnya sangat berguna. Dan beliau menganggap bahwa mengajar di SMA adalah suatu anugerah. Karena sebelumnya beliau sudah merasakan beratnya mengajar di SMP yang pelosok. Sehingga beliau bersyukur bisa ditempatkan di SMA ini. Alasan kelompok kami mengatakan bahwa Bu Iza merupakan guru inspiratif karena yang pertama beliau adalah guru yang sabar. Yang kedua adalah telaten. Telaten di sini yaitu mampu mengajarkan anak didik yang belum mengerti sampai peserta didik itu mengerti. Ketiga, bisa menjadi teman bercerita yang baik dengan anak didik. Dan yang terakhir selalu mengingatkan tentang kewajiban peserta didik yang beragama Islam untuk beribadah. Sabarnya saya merasa gini, saya itu harus manfaat, saya harus membawa manfaat. Di antara siswa itu kan harusnya ada yang cepat, ada yang slow gitu. Nah, sama yang slow ya saya memang harus lebih bisa membantu. Saya lebih bermanfaat bagi dia gitu. Jadi dasar utamanya itu kalau saya itu asas manfaat adalah saya hidup itu harus manfaat. Istilah kerennya itu rahmatan lil alamin gitu. Itu insya Allah yang menjadi moto hidup saya. Nah, terus kalau ada anak yang istimewa ya memang dia ya harus didekati dengan cara yang mungkin beda dengan yang lain gitu ya. Tapi intinya anak-anak kesini kan membutuhkan kita gitu. Jadi ya kita sebagai orang yang dibutuhkan ya memang harus sebisa mungkin membantu dia dengan cara yang sesuai dengan dia yang kita mampu gitu. Jadi, dia mungkin membutuhkan pendekatan yang seperti ini. Nah kalau kita mampu ya mengapa tidak kita lakukan gitu. Jadi kalau saya mungkin itu ya. Ya itu tadi lah, saya pokoknya saya harus manfaat buat siswa itu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang masih belum paham, ya memang saya harus jelaskan lagi gitu. Jadi bukan sepenting saya laksanakan tugas enggak gitu. Sepenting saya bermanfaat. Jadi saya kira itu dasarnya mungkin ya. Justru saya sangat membedakan peserta didik. Iya, pendekatan saya dengan anak yang pintar dengan anak yang slow beda. Karena anak pintar kan lebih tak cuekin biasanya, karena dia sudah bisa mandiri. Kalau ada yang slow, mungkin lebih membutuhkan saya. Jadi kalau yang tadi sudah ada yang pintar, ada yang slow itu memang tak bedakan. Jadi saya keliling-keliling itu saya mesti lebih sering ke slow dulu. Nah itu kan kalau anak sudah jalan,
sebentar itu wis tak tinggal gitu ya. Itu saya bedakan sebenarnya. Kalau untuk masalah apa ini, anak yang mungkin dari keluarga berada atau dari keluarga yang sederhana gitu, kalau saya kok malah saya tidak merasa menyamakan, saya merasa membedakan malahan. Jadi kalau anak yang dari keluarga berada itu malah tidak bisa perhatikan karena dia tidak punya kebutuhan khusus. Tapi kalau ada anak yang dari keluarga kurang berada itu mungkin yang lebih banyak membutuhkan saya, mungkin lebih ingin motivasi gitu kan, jadi kurang fasilitas gitu kan. Jadi ya itu motivasi bahwa dengan fasilitas yang terbatas itu kamu masih bisa sukses gitu. Bahkan saya paling nggak suka itu kalau ada anak dari keluarga yang ada untuk fasilitas tapi dia kelihatan sombong gitu lah, atau saya nggak suka itu. Kalau di kelas saya ngomongnya kemana-mana ya, jadi kemana-mana itu dalam rangka orang itu kan tidak hanya faktor kognitif ya. Jadi keberhasilan orang itu kalau menurut saya itu yang paling mendasar itu adalah faktor spiritual. Jadi kognitif itu gampang, tapi spiritualisme sama rasa sosial ini yang harus lebih dipupuk gitu. Jadi apa ya? Saya tuh tidak begitu kagum dengan anak yang pintar. Karena jadi anak pintar itu gampang. Saya lebih kagum dengan anak yang spiritualitasnya bagus. Karena dasarnya orang itu spiritualitas itu apapun profesinya, apapun posisinya itu kalau spiritualnya bagus dia akan bisa menempatkan diri dengan baik. Kalau sebenarnya itu malah lebih penting gitu. Jadi kalau ada kesempatan ya saya ingatkan, kalau ada kesempatan ya saya beritahu nih manfaatnya ini. Maka ya kita itu harus selalu mengapa kok kamu harus sholat, mengapa kita harus beribadah gitu. Kenapa kita harus bersyukur aja gitu, saya kira itu lebih penting untuk disampaikan ke siswa gitu. Karena cuma pelajaran bisa dapat dari mana saja gitu. Jadi saya guru bahasa Inggris atau guru itu kelihatannya saya lebih ke guru. Di bahasa Inggris ya, tapi bukan bahasa Inggrisnya yang utama, tapi gurunya yang utama. Sebenarnya cita-cita menjadi seorang guru bahasa Inggris ini muncul ketika beliau masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu beliau mendapatkan tugas untuk mengarang cita-cita. Disinilah ide awal muncul beliau berkeinginan untuk menjadi guru bahasa Inggris. Sebenarnya orang tua beliau juga berprofesi sebagai guru bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Namun beliau lebih memilih untuk mengikuti jejak orang tuanya yang menjadi guru bahasa Inggris. Di sisi lain sebenarnya beliau memiliki banyak cita-cita mengambil jurusan psikolog, pertanian, kedokteran. Namun karena keterbatasan wawasan yang sempit, beliau berpikir seandainya beliau mengambil jurusan psikolog dan pertanian itu nantinya ingin jadi seperti apa itu membuat beliau bimbang. Selain itu beliau juga berkeinginan menjadi dokter. Namun karena keterbatasan biaya kuliah akhirnya beliau mengambil jurusan bahasa Inggris yang nantinya setelah lulus beliau bisa menjadi seorang guru. Saya tuh jadi guru yang negeri ya, itu sejak tahun 2000. Tapi saya sejak lulus IKIP terus kuliah itu tahun 2000. Saya sebelum lulus sudah ngajar kan. Cuman ya ngajar di SMP pernah sebentar, tapi yang lama itu saya ngajar di kursusan. Bahasa Inggris yang kursusan. Jadi sebelum saya sekolah KKN itu bulan 1 kalau salah bulan 1 ya. Karena itu saya ya cari uang sendiri, jadi guru juga.
saya menempatkan keluarga lebih dari sekolah. Jadi tapi dari sekolahan ya. Jadi maksud saya besok Allah memberi saya keluarga dan karir gitu ya. Nah, keluarga itu saya nomor satukan. Jadi apa ya, katakanlah gini, nah, sekolah itu kan karir itu bisa ke siswa, bisa ke istilahnya apa ya, tuntutan sekolah yang lain gitu. Nah, jadi saya fokusnya ke anak saya dan ke siswa. Jadi misalnya gini, saya nggak boleh telat gitu ya, saya nggak boleh telat. Saya usahakan kalau saya masuk jam pertama itu ke kelas, saya usahakan sekali tidak telat gitu. Tapi kalau saya nggak ngajar jam pertama, itu keluarga tak nomor satu kan. Jadi memang sebenarnya nomor satu kan gitu. Tapi kan kalau ada orang untuk ngalah-ngalah gitu kan, misalnya ya itu. Jadi kalau istilahnya fokus saya adalah ke keluarga dan ke siswa gitu. Jadi kalau sekolah urusan yang lain itu kalau nggak wajib itu saya untuk musik. Harapan saya ya para guru itu ya, pertama itu memang ikhlas. Jadi saya tuh pernah ingat guru-guru saya madrasah. Itu mereka itu luar biasa, siang-siang harus berangkat gitu, bayarannya sama sekali kadang-kadang nggak bayaran, kadang bayaran. Mereka kalau nggak mikir itu nilai keikhlasannya itu ya. Dan saya rasakan pelajaran madrasah itu meskipun saat itu saya nggak pernah belajar, ya berangkatnya juga ya, mesti berangkat sih, cuman ya telat, ya nggak pernah belajar, ya seenaknya gitulah ya. Tapi itu kok kalau menurut saya tuh nilai-nilai yang diterapkan guru itu masuk gitu. Jadi saya bisa ngaji, bisa tajwid itu dari guru itu. Terus saya punya semangat beragama itu juga saya kira tanaman dari mereka itu. Meskipun masa ada guru ngajar tuh sampai tertidur gitu. Ngajar tuh gurunya sudah tertidur, didengarkan kan maknanya gitu. Ternyata gurunya sudah tertidur. Tapi itu ada keikhlasan yang luar biasa yang ada di sana gitu. Jadi besok kalau kalian jadi guru itu biar ngasih itu ada ikhlas, jadi harus ikhlas. Terus tapi kan guru sekarang kan untuk bayaran gitu ya. Nah itu saya harapkan kalian antara guru dan rezeki itu dibedakan. Jadi guru adalah tugas atau peran yang diberikan Gusti Allah pada kalian dilaksanakan dengan baik. Sementara bayaran atau apa itu namanya rezeki. Jadi kalian jangan kalau dibayar terus jadi gak mau, jangan. Guru itu kewajiban kalian untuk yang orang punya ilmu mengajar. Sementara rezeki biarlah itu urusan Gusti Allah. Kalau saya lihat rezeki kan nggak cuma juga uang, kadang keluarga sehat itu juga rezeki. Apa itu anak gampang diajari itu juga rezeki. Kan nggak harus ngelas-ngelaskan misalnya itu kan nggak. Jadi karena ikhlas itu dibedakan antara ikhlas apa ini keikhlasan mengajar sebagai guru dengan rezeki misalnya beda. Terus yang kedua, ini harus berwawasan luas, nggak membaca. Menurut saya sekolah kan gini, kita dasarnya itu misalnya itu IQ gitu ya. Ya, tangan kan ada multiple intelligence, kecerdasan apa? Multiple itu loh, yang 8 atau kalau saya 9 ada gitu, tapi kita yang kebanyakan bakal adalah 8. Dan di sekolah itu sebenarnya kan cuma pakai apa? Kognitif sama kognitif kan? Logis sama berbahasa. Jadi kecerdasan linguistik sama logis saja. Padahal kan ada kecerdasan visual, ada kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan audio, interpersonal, intrapersonal itu sekolah itu nggak pakai anggap seperti itu. Jadi yang dinilai, yang dikembangkan itu hanya logis, matematis dan bahasa saja, dari kemampuan berbahasa. Itu kalau menurut saya kurang. Jadi misalnya kayak saya dapat multiple gimana ya dibaca gitu loh. Jadi dulu memang kalau mengapa saya melihat setiap anak itu istimewa karena punya kecerdasan sendiri-sendiri gitu. Itu kan nggak ada di pelatihan, itu adanya dibaca sendiri. Jadi guru memang harus suka baca, harus berwawasan yang luas gitu. Jadi
Terus ya jangan lupa kalian, pokoknya kita sebagai orang Islam itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Hidup kita itu harus bermanfaat. Termasuk buat siswa. Jadi apapun yang kita butuhkan, kalau kita merasa bisa membantu ya ke sana. Karena kita akan bermanfaat di sana.